Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pembangunan di dalam kehidupan kita seringkali hanya terkait dengan hal-hal yang lahiriah ataupun hal-hal yang di luar diri kita. Namun saudara, pembangunan yang sifatnya batinia, ada kalanya kita kurang perhatikan. Padahal saudara, betapa penting pembangunan batinia kita di dalam Kristus. Karena itulah kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara bahwa respon kita, tutur kata kita, perilaku kita, keputusan-keputusan kita di dalam kehidupan kita ini, saudara, itu lahir dari proses yang terjadi di dalam batin kita. Hal itu termasuk proses kita berpikir, proses yang di dalam hati kita, sehingga akhirnya nampak secara lahiriah. Saudara, Tuhan Yesus bukan sekedar merubah perilaku luar seseorang, namun ia mengubah seseorang di dalam batiniahnya. Sehingga saudara, orang percaya itu bukan sekedar tidak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan karena dia tidak boleh atau takut, melainkan karena memang dia tidak mau melakukannya. Saudara, itulah yang disebut dengan perubahan yang radikal, transformasi kehidupan oleh karya Kristus. Oleh karena itu saudara, pengenalan kepada Kristus itu mengubah kualitas kehidupan seseorang. Namun memang saudara, hal ini tidak otomatis, melainkan sesuai dengan pertumbuhan kita sebagai orang percaya hidup di dalam Kristus. Saudara, mari kita membaca Filipi pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus memberikan nasihat banyak hal di dalam surat Filipi ini, maka ia tutup dengan bagian ini. Saudara, hal ini menandakan bahwa seluruh nasihat yang ia sampaikan di atas harus lahir dari keutuhan seorang percaya dan kesejatian seorang percaya. Bukan hanya tampak luar atau bukan hanya tampak dalam, tetapi memiliki keseluruhan kehidupan daripada orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, bertumbuh mengenal Yesus Kristus itu membangun kualitas pikiran kita. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Rasul Paulus memulai ayat ini dengan kata jadi akhirnya. Saudara, ini bisa berarti nasihat yang terakhir, namun ini bisa berarti bahwa dari keseluruhan semuanya itu, maka hal ini yang patut kita perhatikan baik-baik, yaitu terkait dengan pikiran kita. Saudara, yang dimaksud dengan pikiran di sini adalah hal-hal yang di batin kita, yang kita harus perhatikan. Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini
maka 4 bagian pertama itu berbicara sesuatu yang hakiki, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Saudara, benar, mulia, adil, suci, ini harus menjadi indeks dari seluruh apa yang kita pikirkan. Setelah itu Rasul Paulus berbicara sesuatu yang sifatnya ekspresif, yaitu semua yang manis, yaitu hal-hal yang dapat diterima oleh orang lain. Semua yang sedap didengar, yaitu kata-kata yang baik yang keluar, ucapan-ucapan yang membangun orang lain, semua yang disebut kebajikan, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang patut dipuji, pasti maksudnya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ada hal yang hakikat, tetapi ada hal yang terkait dengan ekspresi kita, sehingga kita membawa berkat dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, hal ini terjadi ketika kita bertumbuh mengenal Yesus Kristus. Saudara, ada banyak hal di dalam batin kita yang tidak sanggup kita kontrol dengan kekuatan kita. Namun saudara-saudara, bagaimana kualitas batin kita, yaitu sejauh mana Kristus hidup di dalam hidup kita. Artinya, bagaimana kualitas batin kita tergantung siapakah yang bertahta di dalam batin itu. Jikalau si aku yang bertahta, maka kualitasnya adalah pekerjaan daging. Tetapi jikalau Kristus yang bertahta, maka saudara, hasilnya adalah buah daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita, ini berbicara tentang sanktifikasi, yaitu kehidupan yang disucikan setiap hari, atau dalam bahasa yang kita mudah mengerti, ini bicara pertumbuhan rohani. Saudara, pertumbuhan rohani memerlukan tekad, komitmen, disiplin, dan juga kerelaan untuk berkorban. Oleh karena itu, saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita bertumbuh semakin mengenal Kristus, dan saudara mempunyai impact. Kristus telah yang bertahta dalam hati kita. Dan di situ, saudara, kita belajar untuk berpikir atau memiliki batin yang memiliki kualitas sebagaimana yang Tuhan inginkan. Karena, saudara, apa yang diproses dalam pikiran kita, itu sangat menentukan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, dan bagaimana sikap kita merespon dunia ini. Yang kedua, saudara, belajar firman Tuhan adalah untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, firman Tuhan berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, setelah Rasul Paulus berbicara, pikirkanlah hal-hal yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Ini berbicara masalah batiniah kita. Yaitu ketika kita semakin mengenal Kristus, kita semakin serupa dengan Dia, dan Kristus bertahta dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus berkata, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat. Ini berbicara tentang firman Allah yang diberitakan Rasul Paulus. Maka saudara, dikatakan, lakukanlah itu. Saudara, apa yang kita dengar, pelajari, terima dari firman Tuhan, saudara, itu memang mengisi pengetahuan kita. Namun, saudara, harus pada akhirnya, outputnya adalah perilaku kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, saudara, firman Allah itu mendarah daging dalam hidup kita. Saudara, hal ini tidak bisa terjadi otomatis.
Saudara, memang di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru. Kita telah meninggalkan manusia lama. Namun saudara, kebiasaan manusia lama itu masih ada. Oleh karena itu saudara, betapa penting kita punya tekad, komitmen, kita punya disiplin, kita belajar membiasakan, mempraktekkan firman Allah. Dan saudara, sampai pada akhirnya kita menghidupi manusia baru yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, jikalau kita tidak mempraktekkan firman Tuhan, maka saudara, apa yang kita tahu hanya sebatas kita tahu, tetapi tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah bukan sekadar saudara tahu siapa Kristus, namun supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan telah cipta ulang di dalam hidup kami menjadi manusia baru. Sehingga kami boleh menampakkan keindahan Tuhan dan kami boleh hidup bersuka cita dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.